عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman semuanya. Kali ini aku masih di dapur dan mau nyiapin buat buka puasa. Kali ini menunya seadanya aja. Ada alhamdulillah ada kiriman spaghetti, jadi nanti kita bakalan bikin spaghetti. Terus hari ini aku lagi bikin apa namanya, ada sisa ayam, jadi kita mau panggang pakai barbecue. Dan mau bikin ada sayur juga, sayur sawi putih, tambah masih ada sisa opor tadi subuh. Udah alhamdulillah. Untuk takjilnya kita bikin agar-agar yang simple aja. So kita sambil masak ya, masih sambil bisa kedengeran ya teman-teman semuanya. Kalau nggak kedengeran aku pindahin ke sini seperti biasa. Oke. Jadi hari ini aku lagi masak ayam barbecue sedikit. Sebetulnya nggak bisa ya masak ini, cuman aku cobain gimana caranya masak ini biar enak. Dan bisalah kalau belajar kan dengan cara-cara yang ada di YouTube. Seperti ini sausnya. Masak nasi juga belum, nanti mendadak jam 5 lebihan masak nasi. Nah teman-teman, aku mau cerita dan mau sharing ya. Sebetulnya ini masih kelihatan gelasnya. Aku mau sharing ke teman-teman semuanya bahwa teman-teman, aku dan teman-temanku pernah bikin tulisan tentang Al-Quran Jiwa dan Manusia, dan di sana aku ngebahas tentang bagaimana Al-Quran itu ada di bawah. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup untuk kita sebagai manusia. Jadi Al-Quran, kalau seandainya kita sedang berlayar di lautan gitu, kita butuh kompas kan untuk sebagai petunjuk arah, mau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, seperti itu. Jadi kalau di dunia kita butuh pedoman hidup. Nah, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menganugerahkan kepada kita tuh agama Islam ya. Nah, dalam menjalankan syariat ajaran Islam, Allah itu memberikan pedoman dan petunjuk bagaimana sih tata cara penggunaannya, bagaimana hidup kita itu bisa lebih terarah sehingga kita bisa kembali ke Allah lagi gitu kan, dengan cara selamat, kemudian dengan jalan yang Allah ridhoi. Nah, seperti apa? Nah, kita bisa temukan panduan-panduan tersebut itu dengan melihat panduan hidup yang sudah Allah berikan kepada kita, apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan itu khusus untuk seluruh umat manusia sebetulnya kan. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kenapa untuk Islam? Karena siapa orang yang ingin memeluk ajaran Islam, kemudian mengamalkan ajaran Islam, syariat Islam, dan nanti kembali kepada Allah dengan bersih, sempurna gitu kan, tidak apa namanya, ya sesuai dengan ajaran yang Allah perintahkan gitu, maka kita harus penuhi dan patuhi ajaran yang Allah perintahkan. Oke, masya Allah, kemarin aku dapat ini namanya minyak zaitun ya, alhamdulillah. Akhirnya punya olive oil lagi, jadi ini mau masak dia pakai minyak zaitun. Terus pakai. Nah, jadi di sini teman-teman dikatakan bahwa Al-Quran pedoman hidup kita gitu kan. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita? Itu bukan hanya dibaca Arabnya aja gitu. Jadi aku dapat insight baru bahwa ya sekarang kan banyak banget ya di platform tertentu katanya sudah hafal 30 juz, tapi mereka dengan bangga bahwa mereka mengatakan, dengan bangga mereka murtad, dengan bangga mereka melepas hijabnya, dengan bangga mereka memamerkan bahwa mereka itu tidak suka dengan keislaman mereka. Mereka juga tidak suka dengan mereka yang dulu ketika katanya mereka itu
diajarkan hafal Al-Quran katanya gitu ya, tapi katanya mereka dijadikan marketing, katanya marketing untuk di majelis taklim seperti itu. Nah, jadi di salah satu podcast dikatakan bahwa katanya saya penghafal Al-Quran sudah hafal 30 juz katanya gitu ya, tapi dia tidak mau dengan hal tersebut, dan dia tidak bangga menjadi hafiz Al-Quran katanya gitu. Kemudian itu jadi bahan olok-olokan banyak orang, kok katanya begitu ya gitu, padahal dia udah 30 juz, bahkan membuat sebagian orang tidak lagi mau untuk menghafal Al-Quran lagi 30 juz karena serem katanya gitu, karena akhirnya nanti akan demikian. Padahal teman-teman, ketika kita mencintai Al-Quran sebagaimana yang ya Rasulullah sampaikan kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya kalian itu adalah orang-orang yang man ta'allama al-Qur'an, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya seperti itu. Jadi jangan pernah takut, karena Rasul pun yang mengatakan demikian gitu. Nah kemudian kalau seandainya kita misalkan aku tuh belum bisa nih gitu menghafal Al-Quran, belum bisa mengamalkan Al-Quran, minimal teman-teman tuh menjadi gini. Ada Rasulullah SAW bersabda bahwa kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala taqunil khamisata fatahlik, seperti itu. Adek baik seru dia. Nah, fala takunil khamisata fatahlik. Jadi kun aliman, jadilah kalian pengajar, au muta'alliman, atau jadilah kalian pelajar, au mustami'an, jadilah kalian pendengar, au muhibban, atau jadilah kamu pecinta gitu. Tapi kalau seandainya kalian tidak menjadi empat yang tadi, wala takunil khamisata, janganlah kalian jadi yang kelimanya. Apa sih yang kelimanya? Yaitu pasti rusak. Fala takunil khamisata fatahlik, maka kamu akan rusak. Jadi kalau nggak ada yang pengajar, pelajar, pendengar, dan pecinta, siap-siap berarti merusak Al-Quran, seperti itu ya. So kali ini aku mau masak nasi. Kemudian di dalam buku tersebut, jadi aku bikin buku sama teman-temanku, Al-Quran, Jiwa, dan Keluarga. Jadi betapa Al-Quran itu menjelaskan ya tentang jiwa, kan ada di dalam Quran surah Asy-Syams. Teman-teman semuanya pada tahu insyaallah bahwa wa nafsi wa ma sawaha dari ayat 7. Wa nafsi wa ma sawaha falaha maha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu telah menyempurnakan jiwa ya. Nah, dan Allah itu mengilhamkan apa? Falaha maha fujuraha wa taqwaha. Fujur. Ya, fujur dan takwanya. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah untuk orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Seperti itu. Ini sebetulnya catatan untuk Indah pribadi ya teman-teman. Ketika Indah membuat sebuah video demikian seperti ini, maka Indah akan menonton kembali dan Indah akan menasihati diri Indah sendiri bahwa kalau Indah seperti ini loh apa yang sudah kamu katakan. Begitupun di dalam Al-Quran yang sudah kamu baca. Nah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori hidupnya. Bahkan ya kalau dikatakan bahwa jiwa itu adalah hati yang jadi hati yang memang, kan kalau hati itu masih terbolak-balik ya, hari ini mau gimana dan sebagainya gitu kan, masih bolak-balik lah hati itu. Tapi kalau sudah menjadi tetap dalam jiwa kita, sudah menjadi jiwa gitu ya dalam diri kita, kita sudah menetap hal tersebut. Hai, assalamualaikum. Seru ya, kita masak nasi dulu ya. Nah, mana mainan aja, masak nasi dulu. Masak nasi dulu ya. Jadi teman-teman, sini adik, sini adiknya. Adik mau apa? Nih, ibunya adik nih. Nih boleh, pegang. Nah, pegang. Ya, nafsi wa ma
fasawwaha. Masya Allah, betapa Allah itu telah menyempurnakan jiwa kita. Oke. Nah, jadi tadi balik lagi ya, bahwa jadi hati itu kan kita masih mau seperti ini enggak ya, mau seperti itu enggak ya gitu. Tapi ketika sudah menjadi jiwa, dia tetap gitu. Dia tuh udah jadi apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin karakter, tapi jiwa itu berbeda dengan karakter. Contoh kalau kita tuh udah jadi suka sedekah dan sebagainya, maka dia sudah menjadi jiwanya itu suka sedekah seperti itu. Kalau dia jiwanya sholatnya tepat waktu, maka ya jelas jiwanya itu tepat waktu seperti itu. Nah, kemudian di sini Nabi mengatakan bahwa jiwa itu terbagi kepada 3, atau jiwa dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan nafsu, gitu kan? Nafsu terbagi kepada 3, ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu ammarah bisu. Jadi nafsu mutmainnah adalah nafsu atau jiwa yang dia tuh condong kepada kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Jadi kebaikan yang sekecil apapun ya, ketika diistiqomahkan, masya Allah itu sangat luar biasa, akan menjadi jiwa dia yang sangat baik gitu. Dan nanti bisa dilihat juga dalam surah Al-Fajr kan, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsu mutmainnah akan kembali ya, dipanggil sama Allah dengan jiwa yang masya Allah mutmainnah, tenang gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dengan kondisi yang memang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau nafsu ammarah bisu itu adalah nafsu yang dia condong kepada kejahatan. Untuk melakukan apa? Jadi ketika dia satu kali dia berbuat bohong, kemudian dia terus berulang kali berbuat bohong, maka sampai dia menjadi jiwanya itu pembohong, dan siap-siap berarti dia masuk kepada kategori nafsu yang ammarah bisu. Kemudian kalau jiwanya itu hari ini bohong, hari ini besok mau gimana lagi ya gitu, sekarang mau bohong atau enggak ya, sekarang mau ini atau enggak ya. Nah, dia termasuk kepada lawamah. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya dia masuk kepada kategori yang galau ya. Jadi galau mau lakukan kebaikan atau kejahatan. Dia nafsu mutmainnah belum jelas, dan nafsu ammarah bisu juga belum jelas, sampai dikatakan bahwa dia melakukan yang mana gitu. Oke, melakukan yang kebaikan atau melakukan keburukan. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, dia masuk kepada nafsu yang mutmainnah. Kalau dia terus-terusan melakukan kejahatan, maka dia masuk kepada nafsu ammarah bisu. Oke, jadi itu saja mungkin kuliah sore hari ini sambil masak-masak. Dan thank you for watching my video. Jangan lupa untuk terus ikuti perjalanan indah di dapur ini. Jadi setidaknya sedikit ada yang bisa Anda sharing, meskipun 5 atau 10 menitan. Ini insya Allah menjadi saksi dan jadi nasihat untuk Indah pribadi, bahwa harus terus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, tanpa dilihat oleh siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala terus melihat kita ya. Seperti itu. Nah, adik baik sambil duduk di sana dan aku lagi masak. Oke, thank you for watching my video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها